Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Subuh yang berbahagia ini, Allah masih memberi kita nikmat hidup. Semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kita teruskan pengajian kita. Pada bulan yang lalu kita sudah berbicara tentang surah Al-Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah, maha agung Allah, yang segala kekuasaan itu ada pada dirinya. Kalau dalam terjemahan letterlek, yang di tangannya semua kekuasaan, yang di tangannya semua kerajaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia atas segala sesuatu qadir, maha berkuasa. Kemarin pada bulan yang lalu sudah kita ceritakan bahwa banyak raja, banyak kekuasaan yang ada di dunia ini. Banyak presiden, banyak perdana menteri. Tapi kekuasaan mereka terbatas. Kenapa kekuasaan mereka terbatas? Karena mereka juga manusia yang serba terbatas. Apa buktinya mereka serba terbatas? Sebab kekuasaan yang mereka miliki berawal. Maka setiap yang berawal pasti berakhir. Berapa banyaknya raja-raja hebat yang pernah ada dalam sejarah manusia. Ada Julius Caesar di Romawi, ada the Great Alexander. Dalam Al-Quran konon kabarnya itu yang dimaksud dengan Iskandar Zulkarnain.
Ada lagi yang lebih hebat, yang sampai-sampai mengakui dirinya Tuhan, yang kita kenal dengan Fir'aun. Ada ratu perempuan hebat di Mesir, namanya Cleopatra. Ada Abraha, ada Namrud, banyak. Pertanyaannya, masih ada mereka sekarang? Kenapa tidak ada? Karena kekuasaannya dulu berawal. Begitu kekuasaannya berawal, maka dia pasti berakhir. Pasti berakhir. Di era modern muncul lagi para penguasa-penguasa hebat. Ada yang kita kenal Napoleon Bonaparte, ada Hitler, ada Mussolini. Juga sekarang tidak ada lagi. Penyebabnya apa? Sudah mati semua. Kenapa mati? Sebab kekuasaannya terbatas. Jangankan mempertahankan kekuasaannya, mempertahankan kehidupannya pun dia tidak mampu. Mempertahankan kehidupannya pun tidak mampu. Jadi sebanyak raja, sebanyak presiden, sebanyak pemimpin, hari ini tidak ada lagi. Maka setiap yang berawal pasti berakhir. Dari mana mereka dapat kekuasaan? Tu'til mulka mimman tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ada yang memberikan mereka kekuasaan. Siapa itu? Allah. Karena mereka diberi, maka mereka akan mengakhiri pemberian itu. Si pemberilah yang abadi. Siapa pemberi segala kekuasaan itu? Itulah Allah. Tabarakallazi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya ceritakan kemarin itu betapa hebatnya Fir'aun, sampai-sampai mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun yang mengaku Tuhan itu mati dalam keadaan yang hina dina, papa kedana. Matinya ngapain? Tenggelam di Laut Merah. Betapa lucunya seorang Tuhan tidak bisa berenang. Aneh itu. Maka batallah dia menjadi Tuhan. Yang membatalkannya dirinya sendiri. Jadi kalau menyelamatkan diri sendiri aja tidak bisa, bagaimana menjaga alam semesta? Jadi kekuasaan yang ada ini itu titipan Allah. Maka jangan sombong, jangan angkuh, jangan ujub ketika kita memiliki kekuasaan. Sebab kekuasaan yang kita miliki itu tidak lebih daripada titipan. Suatu saat kita pasti akan melepaskannya juga. Satu-satunya kekuasaan yang tidak berawal dan yang tidak berakhir itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Maka kalau kita menginginkan segala sesuatu, mintalah kepada yang maha abadi, yang tidak berawal, tidak berakhir, yang tidak memerlukan apapun, tapi segala sesuatu pasti memerlukan Dia. Siapa itu? Allah. Sudah kita ceritakan kemarin. Allazi khalaqal mauta. Dialah yang menciptakan kematian.
Jadi manusia ini dulu mati. Sebagian ahli tafsir menyatakan maksudnya itu awal dari penciptaan kita ini dari kematian. Ketika sperma bertemu dengan ovum itu belum ada lagi ruh, maka belum disebut dengan kehidupan. Ketika dia bercantum menjadi darah, darah membanyak melekat di dinding rahim, kemudian menjadi segumpal daging terus menerus, akhirnya menjadi tubuh manusia. Pada waktu beberapa bulan barulah Allah meniupkan ruh. Ketika ruh ditiupkan, maka muncullah kehidupan yang sempurna. Inilah yang disebut dengan hidup. Jadi ketika ruh belum ada di dalam jasad, itu belum disebut dengan hidup. Ini kata sebagian ahli tafsir. Begitu ruh ditiupkan ke dalam jasad, ketika manusia berumur beberapa bulan itu, barulah disebut dengan kehidupan. Tapi ketika belum, itu masih disebut dengan kematian. Awalnya manusia mati lalu hidup. Walaupun darah itu sebetulnya bergerak-gerak itu. Saya dulu awal-awal mungkin sekitar 10 tahun yang lalu itu bekam dengan Ustadz Abu, ditunjukkannya dengan saya darah itu bergerak-gerak itu. Entah apa yang bergerak di darah itu, wallahu a'lam itu. Ada kehidupan rupanya dalam darah itu. Jadi ketika ruh ditiup di badan baru ada kehidupan. Jadi Allah yang menciptakan mauta wal hayata. Lalu kita hidup kita. Nanti kita akan mati lagi ketika ruh itu dicabut kembali. Maka badan yang dari tanah dia akan kembali kepada tanah. Yang jiwa itulah yang akan abadi. Bagaimana kehidupan setelah kematian itu nanti? Apakah kehidupan jiwa atau kehidupan jiwa dan badan? Itu panjanglah ceritanya. Kalau ahli-ahli sufi lebih cenderung menyatakan kehidupan setelah kematian adalah kehidupan jiwa. Sementara ahli-ahli fikih lebih cenderung menyatakan bahwa kehidupan setelah kematian adalah kehidupan ruh dan badan. Tapi bagi saya sama saja itu. Baik ruh dan badan atau ruh saja. Kalau disiksa ya sama-sama sakit. Kalau mendapatkan nikmat ya sama-sama sehat, sama-sama tenang. Gitu. Kalau intinya adalah azab dan nikmat, bahkan kadang-kadang azab jiwa itu lebih pedih dari azabnya badan. Banyak orang yang badannya disiksa tapi jiwanya merdeka. Nggak ada masalah sama dia. Tapi ada orang yang badannya merdeka tapi jiwanya menderita. Itu pedih itu. Bapak-bapak tidak dipukul orang, tidak diapai orang, tapi setiap orang lewat dari depan rumah bapak-bapak, orang meludah. Sakit nggak perasaan kita itu? Oh, sakit. Setiap kita ada di masjid, ada di mana-mana, kita ada, tapi dianggap orang tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Sakit gak itu? Sakit itu. Badan gak dipukul orang, tapi jiwa itu yang dilukai orang. Sakit itu. Atau macam anak-anak muda dulu. Anak-anak muda jatuh cinta dengan kekasihnya. Tanpa ada sebab ini dan itu, kekasih menikah dengan orang lain. Dipukulnya bapak-bapak, enggak. Dicubitnya, enggak. Tapi ketika kekasih yang kita cintai menikah dengan orang lain, bagaimana perasaan bapak-bapak itu? Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sakang.
makan hati, baulam jantung. Sakit itu, sakit. Dipukul tidak, dipijak tidak. Hanya orang yang kita pecintai menikah dengan orang lain. Ini yang disebut dengan kisah kasih tak sampai. Sakit itu. Mula-mula laki-laki itu gemuk gitu. Akhirnya jadi kurus itu. Kucing kurap mandi di papan. Papan terbuat si kayu jati. Badan kurus bukan tak makan, tapi diputus si jantung hati. Wah, berat itu. Tidak nampak itu, tidak nampak sakitnya, tapi remuk di dalam. Di lahir saja nampaknya sanang, di batin luko dan suruhkan. Wah, itu berat itu. Ini yang dikatakan orang Melayu lama, akar nibung meresap-resap agar mati dalam perahu. Terbakar kampung terlihat asap, terbakar hati siapa yang tahu. Hancur perasaan itu. Dipukul tidak, tapi kok kurus, kok menderita, sebab batinnya yang terluka. Jadi orang-orang tasawuf menyatakan itu kebangkitan jiwa itu. Orang-orang fikih, orang-orang syariah, ahlul zahir menyatakan akan dihidupkan kembali ruh dan jasadnya. Bagi kita itu tidaklah penting. Mau yang mana bangkit, kalau disiksa ya sama-sama sakit. Kalau mendapat nikmat ya sama-sama senang. Dan kita juga hidup di dunia ini bukan untuk itu, tapi semata-mata untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin lahuddin. Jadi untuk apa kita dihidup dan dimatikan itu? Dimatikan, dihidupkan, nanti hidup yang abadi. Untuk apa itu semua? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu semuanya dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Nah, ini ahli-ahli tafsir menjelaskan sangat indah itu. Kata ahli tafsir, Allah menyatakan ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya? Bukan aksaru amala. Bukan yang paling banyak amalnya. Jadi amal itu tergantung kepada kualitas. Banyak pun amal, tapi kalau kualitasnya tidak baik, ya tidak baik juga. Tidak baik juga. Tidak baik juga. Oleh karena itu kita mesti tajdidul amal, senantiasa memperbaharui amal itu. Mana yang kurang ikhlas, diikhlaskan. Mana yang belum sempurna, disempurnakan. Sebab yang dipandang Allah itu adalah yang terbaik, kualitas. Induk angkang dari kualitas itu adalah ikhlas. Ikhlas. Dan rutinitas. Rutinitas. Sholat tahajud. Biarlah 2 rakaat, 4 rakaat, tapi terus menerus. Daripada 20 rakaat, tapi kadang yu, kadang indah. Saya tengok itu ada orang kemari, kalau saya terlambat, ada beberapa orang jemaah masjid muhajirin masuk masjid, tetap memasukkan uang ke dalam tabungan masjid. Wah, saya tersentuh itu. Artinya orang tersebut sudah memulai harinya dengan beribadah kepada Allah. Buktinya apa? Diserahkannya sebagian hartanya untuk fisabilillah. Bagus itu. Walaupun mungkin 5.000, 10.000, 50.000, tapi terus menerus. Rutinitas terus menerus dengan niat yang ikhlas. Maka 50.000 setiap minggu, tapi terus menerus, itu lebih baik daripada 50 juta setiap mau pilkada.
Jadi rutinitas dan kualitas itu penting. Maka wajar kalau Rasul bersabda, sebaik-baik amal itu terus menerus walaupun sedikit. Tapi kalau bisa terus menerus dan banyak tentu luar biasa juga itu. Jadi yang diuji Allah itu ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian ini sebetulnya yang paling baik amalnya? Ya. Kita teruskan. Wa huwal azizul hakim. Allah itu Al-Aziz, Maha Perkasa. Al-Hakim, Maha Bijaksana. Manusia banyak yang Al-Aziz, tapi sedikit sekali yang Al-Hakim. Ada yang Al-Hakim, tapi tidak Al-Aziz. Ada orang yang punya kekuasaan, tapi tidak punya kebijaksanaan. Kadang-kadang bijak ke sana, tapi tidak bijak sini. Kita itu bijak sana dan mesti bijak sini. Orang tidak bijak sana tapi tidak bijak sini. Jadi kekuasaannya menindas, kekuasaannya otoriter, kekuasaannya hanya untuk menambah tinggi tempatnya jatuh nanti. Jadi kekuasaan harus dibarengi dengan Al-Hakim, kebijaksanaan. Bisa memilah, bisa memilih. Tahu mana yang benar, mana yang tidak. Ada juga orang yang punya Al-Hakim, tapi tidak punya Al-Aziz. Ini ustadz-ustadz biasanya itu. Ustadz Abu, bijaksana. Tapi tidak punya kekuasaan. Mau jadi apain? Ya zikir-zikir aja lah di masjid, kan itu masalahnya. Berat itu. Maka betul juga kata orang itu, kadang-kadang segenggam kekuasaan itu lebih berarti dari satu kontainer kebenaran. Maka kalau yang dua itu dipadukan antara kebijaksanaan dan kekuasaan, inilah yang hebat. Kalau istilah anak-anak muda sekarang, inilah kepemimpinan profetik yang berdasarkan kenabian. Dan kita harus sadar sesadar-sadarnya, kepemimpinan yang utuh itu adalah kepemimpinan ala Rasulullah. Dia memiliki kekuasaan dan dia juga memiliki kebijaksanaan, sehingga kekuasaan itu untuk mensejahterakan, bukan untuk membinasakan. Itu yang disebut dengan wahwal azizul hakim. Kita teruskan. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Allah lah yang menciptakan 7 langit. Allah yang menciptakan 7 langit yang tibaqa, berlapis-lapis. Sampai sekarang ulama-ulama tafsir berbeda-beda itu. Maksud 7 lapis itu macam mana? Apakah 7 lapis seperti kulit, seperti kuil lapis itu? Apakah 7 lapis seperti bangunan gedung 7 tingkat? Ada yang menyatakan iya ya 7 tingkat atau 7 lapis itu ya berlapis-lapis, 1, 2, 3 sampai atas itu. Ada yang menyatakan tidak, 7 lapis itu hanya isyarat saja. Maksudnya 7 dimensi. Dan kita manusia konon kabarnya di dimensi yang ketiga. Mana dimensi yang pertama? Tidak tahu kita lagi tuh. Ada 3, ada 7 dimensi, macam-macam lah itu. Semakin dalam ilmu orang semangat dengan tentang langit atau ilmu astronomi, maka nanti akan semakin banyak juga lah pembicaraan tentang langit. Dulu kalau ditanya orang kepada kita apa itu langit, kita bilang langit itu batas pandangan mata. Orang sekarang bilang apa itu langit?
langit adalah tempat beredarnya semua benda-benda angkasa, macam-macam itu. Ya. Semakin dalam nanti penelitian orang tentang antariksa, semakin menarik pula lah dia berbicara tentang langit itu. Sayangnya yang mengutak-atik angkasa itu sekarang bukan orang Islam, orang Barat. Padahal sinyal yang diberikan Allah agar manusia bisa menguasai alam semesta itu ada. Ya ma'syaral jinni wal ins la in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu wa la tanfuzuna illa bisultan. Sekalian jin dan manusia, kalau kalian mampu menembusi 7 lapisan langit, 7 lapisan bumi, tembusilah. Tapi kalian tidak akan mampu ke sana terkecuali dengan sultan. Ada yang menyatakan kekuasaan, ada yang menyatakan ilmu pengetahuan, macam-macam itu. Artinya ada sinyal dari Allah bahwa kita bisa ke langit. Ada sinyal dari Allah bahwa kita juga bisa mengeruk bumi. Tapi yang pergi ke angkasa itu kebanyakan bukan orang Islam. Yang sampai ke bulan konon kabarnya bukan orang Islam. Sehingga Allah yang menciptakan bulan, Allah yang menciptakan alam semesta, tapi orang lain yang menguasainya. Hanya saja kita bangga, walaupun yang bisa ke bulan orang Amerika, orang Soviet, tapi kita di Indonesia cukup bangga. Karena pegawai negeri sipil kita dari dulu hidupnya sudah dari bulan ke bulan. Gaji bulan ini untuk bulan ini, gaji bulan depan untuk bulan depan pula lagi. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan. Tuhan mana itu? Ar-Rahman. Jadi ciptaan Tuhan itu sempurna, tidak ada cacatnya. Tapi ciptaan manusia terlalu banyak cacatnya. Pohon-pohon itu ciptaan Tuhan. Bapak-bapak nanam pokok pisang. Dari mulai bapak-bapak tanam sampai pokok pisang itu besar, berjantung, berbuah, masak, kita tebang. Ada nggak berisi, ada nggak bau di pokok pisang itu? Nggak ada itu. Diam aja pokok pisang itu, dengan tiba-tiba membesar. Diam saja pokok pisang itu, dengan tiba-tiba berbuah, masak. Nggak ada ribut-ribut itu. Pokok getah gitu juga. Kita tanam batang getah. Begitu kita tanam batang getah, dari kecil tumbuh besar. Dari besar 5-6 tahun udah bisa kita potong, kita menakia istilahnya. Ada suara ribut di situ enggak? Bau ada enggak? Pokok getah itu pabrik ciptaan Tuhan. Coba bapak-bapak pergi ke PT Bangkinang itu, pabrik getah yang ciptaan manusia. Berisi enggak PT Bangkinang itu? Berisi itu. Bau enggak? Bau itu. Kalau kita tinggal daerah Jalan Bandeng sana atau daerah Bangkinang, itu luar biasa baunya itu. Saya ketika kuliah dulu di Padang, tinggal enggak jauh dari Simpang Aru itu. Oh, luar biasa baunya itu. Tapi lama kelamaan rindu pula kita dengan bau getah itu. Udah enggak pernah tengok macam mana bau getah itu. Jadi itulah perbandingan pabrik ciptaan Tuhan dengan pabrik ciptaan manusia. Ciptaan Tuhan itu sempurna, tidak berisi, tidak bau, tapi alami, serba natural. Kalau pabrik manusia, la ilaha illallah,
Pasti ada kekurangannya. Allah menciptakan kijang. Beribu kijang itu berlari di hutan. Tidak pernah tabrakan itu. Orang Jepang diciptakannya Toyota kijang. Sering nggak tabrakan itu? Sering. Lucu itu kan. Beribu kijang itu. Kalau Bapak tengok cerita National Geographic itu, atau The Wild Animal itu kan, Planet Animal itu, ribuan ikan, mungkin jutaan ikan itu berlari. Nggak pernah saling senggol menyenggol itu. Kalau kita di jalan raya, wah, seringkali senggol menyenggol itu. Sempurna. Ciptaan Tuhan itu sempurna. Maka kita disuruh itu untuk melihat alam semesta. Disuruh. Ya. Kalau kita ke Sumatera Barat misalnya, ya, sampai di Kelok 9 itu, kita tegak, kita lihat ke ujung sana, ada Gunung Ganang. Kita lihat ke bawah, ada anak-anak sungai kecil, airnya jernih. Kita lihat baik-baik gunung-gunung itu. Ada daun-daun kayu itu yang hijau. Ada yang kehijau-hijauan. Ada yang biru, ada yang kebiru-biruan. Ada yang kekuning-kuningan. Ada yang kemerah-merahan. Ada yang keputih-putihan. Pertanyaannya, siapa tukang cat yang mengecat itu? Tidak ada. Tapi kok bisa seperti itu? Kita tanam di depan rumah kita pokok pepaya. Di sebelahnya ada pokok mangga. Di ujung ada pula pokok tebu misalnya. Di sebelah tebu kita tanam cabai. Di sebelah cabai kita tanam asam. Hidup dari tanah yang sama. Tapi tidak pernah kejadian cabai rasa asam, tebu rasa pedas. Tidak pernah pula itu. Siapa yang mengatur itu? Siapa itu? Hanya sekali saja yang pernah berubah. Itu pun lagu Beruri pasal 5, buah semangka berdaun sirih. Itulah yang baru terjadi itu. Itu pun di lagu cuman itu. Tapi tidak pernah. Mangga manis, pepaya manis, tebu manis. Sama nggak manisnya itu? Enggak. Pernah buah pepaya rasa tebu? Enggak pernah. Siapa yang mengatur itu? Siapa itu? Siapa yang mengatur itu? Kalau itu saja kita lihat, pasti mulut kita berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Saya kemarin itu ceramah di Pulau Mandih itu. Pergilah ke Painan. Nengok laut yang bagus. Pantai yang bersih. Ombak berkejar-kejar ke pantai. Sampai di pantai memecah baru bersuara. Rupanya ombak itu di laut tidak bersuara itu. Dia baru betul-betul bersuara ketika menghempas pantai. Atau menghempas karang. Kita tengok itu. Berkejaran ombak itu. Sampai di pantai. Dos katanya. Baru saya pikir-pikir. Ternyata banyak manusia seperti ombak. Ketika berkuasa, ketika di tengah diam aja. Ketika sudah nggak berkuasa, sudah di tepi, baru ribut-ribut itu. Hebat juga pantai ini itu. Bisa menimbulkan filsafat, namanya filsafat ombak. Begitu melihat keindahan itu, pantainya putih, airnya jernih, ombaknya tenang, muaranya dalam. Pada waktu itu kita berkata, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tidak ada yang kita dustakan itu.
Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu tidak ada cacatnya, tidak ada cacatnya. Diciptakannya mata, telinga, mulut, gitu. Mata 2, telinga 2, mulut 1. Kenapa tidak dibikinnya mulut 2? Sehingga Ustadz Abu kalau ceramah malam pakai mulut yang depan, kalau siang pakai mulut yang belakang, kan tidak capek. Ini mulut 1, mata 2, telinga 2. Ternyata ada hikmahnya. Kita disuruh 2 kali melihat, 2 kali mendengar, cukup sekali berbicara. Lebih banyaklah mendengar, lebih banyaklah melihat, persedikitlah berbicara. Yang membuat orang sering begaduh kan di situ. Ngomong banyak, mendengar tidak mau, melihat pun tidak mau. Sehingga yang diomongkan berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Mata sejajar dengan telinga. Kan luar biasa itu. Kenapa sejajar? Kenapa tidak mata depan 1, di belakang 1? Sehingga tidak perlu kita pakai kaca spion. Sama, di depan dua-dua. Sejajar pula dengan telinga. Kenapa mata sejajar dengan telinga? Karena Allah tahu bapak kita itu udah tua pakai kacamata, sehingga mudah meletakkan tangkai kacamatanya. Kalau 1 di sini mah telinga, 1 di sini, gimana meletakkan tangkai itu? Canggih, tidak ada tafawut, tidak ada kejanggalan, soft landing, semuanya berjalan sangat harmoni. Ya. Saya tunjukkan mana itu kelemahan Tuhan itu, tidak ada itu. Itu yang disebut dengan ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Produk Allah itu tidak akan kamu lihat ada kecacatan. Semuanya seimbang, seimbang. Serasi, sepadan. Indah sekali ciptaan Allah itu. Saya punya kawan di Kuala Lumpur itu, pakar bedah jantung. Dia cerita dengan saya. Kalau ada dokter bedah yang tidak beriman, memang kafir lah itu. Saya tanya, kok gitu? Iya. Kalau kita membedah itu Ustaz, susunan saraf, susunan otot, susunan tisu, urat mengurat, daging mendaging, itu tidak mungkin manusia bisa menyusun sehebat itu, tidak mungkin itu. Yang bisa membuat seperti itu hanya Allah. Rapi itu semua itu. Itu membuat kita sadar kalau kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Seringkali pasien yang kita anggap 100% oke, ternyata KO. Oke, kalau dibalikkan kan KO itu kan. Ada pasien yang kita sudah angkat tangan, tidak mungkin lagi ini. Tapi karena menurut SOP kedokteran harus dioperasi, kita operasi juga. Ternyata sehat. Sehat. Maka yang menghidupkan dan yang mematikan itu bukan dokter, Tuhan itu. Yang menyehatkan dan yang menyakitkan itu bukan dokter, Allah itu. Allah. Kalau sampai ke situ, maka berserah dirilah kita kepada Allah. Apa yang kita miliki hanya titipan, tidak lebih dari titipan itu. Berapa banyaknya dulu orang miskin, sekarang kaya raya. Saya dengar dari orang Pak Armen kita yang kaya raya sekarang, dulu Stokaroto aja itu bisa kaya raya. Siapa yang menitipkan itu? Allah. Tapi banyak juga orang yang dulunya kaya raya,
Sekarang miskin papa kedana. Siapa yang mengambil rezekinya itu? Allah. Jadi dengan melihat seperti itu akan semakin sadarlah kita akan keagungan Allah. Farji'il basar. Maka lihat sekali lagi. Kalau kalian tidak percaya juga ciptaan Allah itu sempurna, lihat sekali lagi. Orang jatuh pasti ke bawah. Air membasahi, api membakar. Itu ciptaan Allah itu. Kenapa jatuh ke bawah? Supaya mudah mendapatkannya, menemukannya. Tapi kalau bapak-bapak jatuh ke atas, di mana kita cari itu? Ada orang lompat dari sini jatuh ke bawah, mudah mencarinya itu. Tapi dia lompat kemarin jatuh dia ke atas. Wah, di mana mencarinya itu? Itu sunnatullah itu. Yang dalam bahasa orang-orang barat disebut dengan the nature of law. Hukum alam. Tapi berbeda hukum alam dengan sunnatullah. Orang barat melihat fenomena-fenomena alam, dirumuskannya lah hukum menjadi hukum alam. Kalau kita tidak. Fenomena-fenomena alam itu memang serba pasti. Tapi kadang-kadang bisa tidak pasti. Karena ada sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Kalau Allah menghendaki lain, hukum alam itu akan berubah. Apa contohnya? Api membakar. Kan sepakat kita itu kan. Pertanyaannya, kenapa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Hukum alamnya dia terbakar. Tapi tidak terbakar. Kenapa? Karena Allah menyatakan, ya nar, hei api, uni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, coba dingin kepada Ibrahim. Karena Allah menyatakan kuni bardan, artinya jadilah engkau dingin. Kalau jadilah engkau dingin, asal api itu sebetulnya apa? Panas. Api tetap panas. Tapi untuk Ibrahim dia dingin. Buktinya apa? Kayu-kayu yang dibakar di sekeliling Ibrahim terbakar atau tidak? Terbakar. Yang Ibrahim saja tidak terbakar. Sebagian orang itu pula lah yang dibaca agar mendapatkan ilmu tahan api. Ya nar kuni bardan wasalaman alayya. Hei api, dinginlah kau kepadaku. Wah, gitu. Nah, itu jadi salah juga itu. Ada pula kadang-kadang jadi mentera-mentera. Aku menyarungkan baju muram basi kurasani. Hei mutala, inna kata Allah, inna kata Muhammad, hak kata Jibril, aku Allah. Nur kadim kata Allah, kadimkan juga kata aku. Aku dirandam ndak basah, digadam ndak pecah, dibakau ndak angwih, karena dalam kalimah la ilaha illallah. Itu yang kaji-kaji itu malam Jumat itu. Bawa kemenyan. Kalau dulu bawa ayam hitam, sekarang cukuplah KFC gitu. Itu syirik, itu syirik. Jadi hukum alam itu serba pasti. Yang tajam melukai, air membasah, api membakar. Kalau sunnatullah tidak. Dia bisa berubah dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah. Jadi dia bisa berjalan ABC, tapi kalau Allah menghendaki dia bisa A Z. Bagaimana mungkin menurut ilmu kedokteran perempuan yang sudah menopause bisa melahirkan? Tidak mungkin itu. Tapi Allah menghendaki lain kepada Siti Sarah. Siti Sarah yang sudah menopause ternyata bisa punya anak, namanya Ishak. Bagaimana mungkin tidak ada pertemuan antara suami dan istri bisa punya anak? Ternyata Allah berkata lain kepada Maryam. Maryam,
yang tidak mempunyai suami bisa punya anak. Sehingga ketika Jibril memberi informasi bahwa dia akan punya anak, dia pun terkejut. Aku tidak punya suami dan aku juga bukan perempuan nakal. Bagaimana itu? Tapi bagi Allah itu mudah saja. Kun fayakun. Jadi coba lihatlah farji'il basar. Ulang balik melihat itu. Teliti balik, kaji balik. Ada enggak ciptaan Allah itu yang tidak sempurna? Pelajarilah alam ini. Alam tak kambang jadi guru. Serasi, seimbang semuanya itu. Hal tara min futur. Setelah kamu ulang-ulang melihat, kamu lakukan penelitian yang mendalam, semakin dalam dan lebih dalam lagi. Hal tara min futur. Ada enggak kalian lihat kecacatan di situ? Ini jadaliyah ini. Allah mengajak kita berdebat. Lihatlah, caliaklah, telitilah. Teliti lagi. Coba tunjukkan mana perbuatan Allah itu yang cacat. Kadang-kadang memang ada juga yang susah itu menjelaskannya. Kenapa ada orang yang lahir buta? Ada nggak yang lahir buta? Ada. Apa itu tidak merusak keadilan Tuhan? Kalau dilihat dari satu sisi, betul itu. Ada yang buta, ada yang cacat, gitu kan. Betul itu. Kalau melihat sesuatu dari segi zahirnya saja. Tapi ingat, kita hidup di dunia ini ada faktor duniawiyah, ada faktor ukhrawiyah. Memang orang yang buta itu menderita di dunia. Dia tidak bisa melihat. Tapi ingat, orang yang buta itu di akhirat nanti akan mudah sekali urusannya selesai. Kenapa? Sebab rata-rata puncak pertama dari dosa itu melalui mata. Melalui mata itu. Orang berzina, apa bisa langsung berzina saja? Tidak itu. Melalui mata itu. Mula-mula mencaliak, lah sudah itu mengkijau. Itu. Terjadilah apa yang terjadi itu. Bagi orang yang tidak punya mata, memang dia menderita di dunia, kita akui itu. Tapi nanti di akhirat, kita yang menderita. Bahkan banyak orang yang mata zahirnya buta, tapi mata batinnya terang. Banyak itu ulama-ulama di Saudi itu yang buta tapi hafal Quran. Kita melek, malas baca Quran. Jadi banyak dosa yang terhindar dari dia. Lalu setiap kecacatan-kecacatan itu sesungguhnya memberi peluang kepada manusia untuk meluaskan ilmu pengetahuan. Kalau tidak ada yang cacat, dari mana kita tahu enaknya yang senang? Kalau tidak ada yang cacat, penelitian tentang manusia pun akan selesai. Dia akan banyak melahirkan ilmu, banyak melahirkan profesi. Maka Allah menciptakan sesuatu itu secara zahir kadang-kadang itu tidak adil. Tapi di balik itu ada keadilan yang luar biasa. Jadi hal tara min futur. Lihatlah, perhatikanlah apakah ada dalam ciptaan Tuhan itu sesuatu yang cacat. Diulang balik, sumarji'il basar. Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi. Sumarji'il basar karratain, ya, ulangi lagi. Yanqalib ilaikal basar khasi'a wa huwa hasir. Jadi kemudian ulangi lagi sekali lagi, ulangi lagi sekali lagi.
niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan kecacatan, dan ia dalam keadaan letih. Maksudnya apa? Sampai mati pun kita meneliti, asal penelitian kita itu objektif untuk mencari kelemahan ciptaan Allah, maka kita tidak akan pernah menemukan kecacatan itu. Sebab Allah Tuhan yang maha sempurna, maka ciptaannya juga pasti sempurna. Setiap ciptaannya pasti punya makna. Hanya saja kadang akal kita yang tidak sampai ke sana. Sekurang-kurangnya belum sampai menyibak misteri ilahi tersebut. Jadi ayat-ayat ini menceritakan kepada kita sesuatu yang luar biasa tentang ciptaan Allah. Gunanya apa? Agar kita betul-betul beriman. Di sini beda epistemologi. Kalau istilah orang kampus, epistemologi. Kalau kita orang kampung, hakikat ilmu antara kita dengan barat. Kalau orang barat, science just for science. Ilmu itu hanya untuk ilmu. Tapi bagi kita tidak. Ilmu itu untuk iman. Maka ulama itu bukan sekedar berilmu, tapi juga berilman. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Yang layak disebut dengan ulama itu siapa? Yahsyallaha, orang yang ilmunya itu menimbulkan rasa takutnya kepada Allah. Jadi kalau orang berilmu banyak tapi tidak juga beriman, ilmunya tidak menghasilkan ketakutan kepada Allah, itu bukan ulama, tapi sudah berubah menjadi baru. Lama sudah hilang, yang muncul adalah baru. Itu beda ulama dengan baru. Seperti bedanya masjid lama dengan masjid baru, atau istri lama dengan istri baru. Itu. Jadi beda itu. Kalau orang yang alim itu memang harus beriman. Makanya dalam surah Al-Alaq itu dikatakan Iqra, baca. Tapi tidak memulai dari nol. Kalau dari balat itu tabula rasa. Di barat itu mulai dari nol. Mulai dari kebebasan, mulai dari ketidakadaan. Islam tidak. Iqra, baca, teliti, observasi. Tapi ingat, bismi rabbikal ladzi khalaq. Meneliti itu dengan dasar bahwa Allah lah yang sudah menciptakannya. Lalu hasilnya apa? Nanti ayat yang terakhir itu wasjud waqtarib. Penelitian itu nanti akan melahirkan wasjud waqtarib, kesujudan dan kedekatan kepada Allah. Jadi epistemologi Islam itu di situ. Hakikat ilmu dalam Islam di situ. Ilmu yang melahirkan iman, dan iman yang melahirkan amal. Maka banyak ilmu yang tidak melahirkan amal, apalagi melahirkan iman. Ini yang dikatakan orang Arab, al ilmu bila amalin kasyajaratin bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pokok kayu yang besar rimbun tapi tidak memiliki buah, tidak ada hasilnya. Saya rasa itulah yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah bulan akan datang akan kita teruskan ayat yang ke-5. Sebelum saya tutup, seperti biasa, kalau ada yang ingin bertanya, satu atau dua orang, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ada ibu-ibu?
Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau tidak ada, saya rasa cukup sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.